Celeste Beer Jensen lahir pada 13 Februari 1963 di Santa Barbara, California. Orang tua kandungnya tidak diketahui. Dia diadopsi beberapa hari setelah kelahirannya oleh pasangan Edwin dan Nancy Jensen. Mereka tidak dapat memiliki anak sendiri sehingga mengadopsi 4 bayi dalam waktu 4 tahun. Celeste adalah anak kedua mereka. Dia adalah anak yang cerdas yang bisa menjadi sangat menawan 1 menit, tetapi bisa menjadi sangat jahat di menit berikutnya. Ketika Celeste masih remaja, Edwin kehilangan pekerjaannya dan keluarga mulai memperebutkan uang, sehingga pernikahan mereka gagal pada tahun 1977. Perceraian mereka sangat sengit. Selama masa remajanya, Celeste menjadi semakin sembrono dan di luar kendali. Dia mulai bolos sekolah dan bergaul dengan anak-anak yang lebih tua. Diyakini bahwa selama ini Celeste berusaha bunuh diri. Ketika Celeste berusia sekitar 15 tahun, dia mulai berkencan dengan seorang laki-laki bernama Craig Brecher yang 2 tahun lebih tua darinya. Celeste hamil dan pada tanggal 6 Desember 1980, Celeste dan Craig menikah. Hanya 2 bulan kemudian, Celeste melahirkan gadis kembar mereka yang diberi nama Jennifer dan Christina. Tiba-tiba menjalani kehidupan pernikahan dan memiliki 2 anak, baik Celeste atau Craig mulai menderita. Pernikahan itu hanya berlangsung 18 bulan dan diwarnai dengan isu KDRT dan perselingkuhan. Pada tahun 1983, pasangan itu bercerai dan si kembar menghabiskan masa kecil mereka dengan berpindah-pindah rumah, antara rumah keluarga besar orang tua mereka dan terkadang dalam perawatan teman. 5 tahun kemudian, pada bulan Desember 1988, Celeste menikah untuk kedua kalinya dengan seorang pria bernama Henry Wolf. Pernikahan ini tidak berlangsung lama. Henry tidak nyaman dengan Celeste yang tidak menentu dan suka mengontrol. Sementara Celeste menyatakan bahwa Henry secara fisik melecehkannya. Pada tahun 1991, 5 tahun setelah menikah dengan Henry, Celeste yang berusia 28 tahun menikah untuk ketiga kalinya. Suami barunya, Jimmy Martinez, tidak menyadari bahwa Celeste masih menikah secara resmi dengan Henry pada saat pernikahan mereka. Perceraian Celeste dan Henry diselesaikan pada tahun berikutnya lagi. Selama pernikahan ketiganya, Celeste mengklaim bahwa dia menderita pelecehan di tangan suaminya dan pernikahan itu sekali lagi berumur pendek. Selama pernikahan kedua dan ketiga, si kembar tinggal baik dengan Celeste, teman Craig ayah mereka, atau anggota keluarga. Hanya ada sedikit stabilitas dalam asuhan mereka dan hubungan si kembar dengan Celeste sangat buruk. Setelah kegagalan pernikahan ketiganya, Celeste bekerja sebagai pelayan di sebuah country club di Austin, Texas. Disinilah pada tahun 1993 Celeste bertemu Stephen dan Alice Bird. Stephen Bird lahir dari keluarga miskin. Dia tidak memiliki banyak uang untuk tumbuh dewasa, tetapi dia selalu memiliki etos kerja yang sangat baik dan dorongan untuk sukses dalam hidup. Ketika dia masih sangat muda, dia memutuskan bahwa dia ingin menjadi seorang dokter. Tetapi kemudian Perang Dunia Kedua terjadi dan dia bergabung dengan Angkatan Laut. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dia pulang dan bekerja di sebuah department store, di mana dia perlahan-lahan naik jabatan menjadi good salesperson. Stephen bertemu istri pertamanya yang bernama Alice dan mereka menikah pada tahun 1951 dan memiliki 3 anak. Jadi setelah beberapa saat mereka pindah ke Austin, di mana Stephen
mendapat pekerjaan di bidang pemasaran. Dia mampu untuk memulai stasiun TV-nya sendiri, yaitu KBVO. TV ini berkembang sangat cepat, dan dia mengerjakan periklanan dengan stasiun TV ini sebagai sampingan. TV ini segera menjadi besar dan mulai mendapatkan banyak pendapatan untuknya. Sayangnya, pada 13 Oktober 1993, setelah 43 tahun menikah, istri pertama Steven, Alice, meninggal karena kanker. Setelah Alice meninggal, Steven memutuskan untuk menjual stasiun TV tersebut dan dia mendapatkan $54 juta. Istrinya telah meninggal, dia lajang dan kaya. Tentu saja banyak wanita yang mengincarnya. Steven mulai pergi ke tempat-tempat mewah. Dia menghabiskan banyak waktu luangnya di country club, di mana dia akhirnya bertemu dengan Celeste. Mereka cocok dan Celeste menjadi pengurus rumah tangganya. Tetapi banyak orang, teman, dan keluarga melihat bahwa mereka lebih dari sekedar pekerja dan majikan. Steven bahkan mengundang Celeste ke Super Bowl sebagai teman kencan atau pendampingnya. Celeste dan Steven akhirnya menikah. Celeste telah menguasai Steven. Tetapi bagi Steven, dia benar-benar ingin bahagia dan dia memiliki cinta yang tulus. Pada tanggal 18 Februari 1995, mereka menikah. Celeste berumur 32 tahun dan Steven 70 tahun pada saat itu. Karena perbedaan usia yang sangat besar, banyak orang berpikir Celeste adalah seorang penggali emas. Tetapi mereka melihat Steven sangat bahagia. Jadi, itu tidak terlalu penting bagi mereka. Sebuah perjanjian pranikah dibuat yang menyatakan bahwa sebagai hadiah pernikahan, Steven akan memberikan Celeste $500.000 ketika mereka menikah. Dan jika mereka tetap menikah selama 3 tahun, Celeste akan menerima tambahan $500.000 sebagai kesepakatan. Celeste juga mendapat tunjangan bulanan sebesar $12.000 yang akan meningkat seiring waktu. Celeste langsung memanfaatkan $500.000 pertama hanya dalam waktu 6 bulan. Dia membeli mobil, pakaian mahal yang bahkan tidak pernah dia pakai, dan banyak perhiasan. Sementara si kembar masih diperebutkan oleh kedua orang tua mereka. Christina akhirnya tinggal dengan Celeste dan Jennifer dengan ayahnya Craig. Steven memberikan Celeste uang yang dia butuhkan untuk melawan pertempuran hak asuh ini. Steven mencintai Celeste dan dia juga sangat mencintai si kembar, dan mereka juga mencintai Steven. Steven akhirnya mengadopsi si kembar sebagai miliknya. Si kembar dapat pergi ke sekolah yang sangat bagus, mendapat banyak teman, dan bersenang-senang di lingkungan yang mewah. Celeste cerdas. Dia menghabiskan 3 tahun pertama pernikahan dengan menjadi istri yang baik. Tapi segera setelah perayaan 3 tahun pernikahannya, Celeste mulai berpesta dengan beberapa pria yang berbeda sepanjang waktu di belakang Steven. Celeste juga bergaul dengan Jimmy Martinez, mantan suaminya. Mereka juga mengadakan pesta yang biayanya lebih dari $10.000 yang dibayar Steven untuk ulang tahun ke-18 si kembar. Tetapi Steven bahkan tidak diundang. Celeste berpesta terus-menerus hanya karena ingin diakui eksistensinya. Dia mengatakan pada orang-orang bahwa Steven tidak bisa memuaskannya di tempat tidur dan bahwa Jimmy bisa. Celeste bahkan berbohong ke beberapa orang dengan mengatakan bahwa Steven menyiksanya. Tetapi tidak ada yang percaya. Celeste memutuskan untuk mulai merusak kesehatan Steven, sehingga Steven tidak bisa mengeluh tentang pesta terus-menerus dan melihat sesuatu yang mencurigakan
yang dia lakukan. Celeste menambahkan alkohol yang sangat kuat ke dalam beberapa minuman Stephen. Celeste juga menghancurkan pil tidur dan memasukkannya ke dalam makanan Stephen, sehingga Stephen akan tertidur pulas sepanjang malam. Tapi pada suatu hari, Stephen mendapat tagihan $300.000 untuk pesta dan shopping. Celeste berkata, selama beberapa bulan terakhir setelah dia menerima $500.000, dia menghabiskan tambahan $300.000 dan memasukkannya ke dalam tagihan Stephen. Stephen jelas marah besar. Dia mengusir Celeste dari rumah dan mengancam akan menceraikannya. Celeste mencoba semua yang dia bisa untuk menarik perhatian Stephen. Tapi Stephen berkata, "Tidak, inilah saatnya kita selesai." Celeste tidak terima. Dia bahkan menodongkan pistol ke kepalanya di depan putri kembarnya dan mengancam akan bunuh diri. Dalam upaya untuk membantu istrinya, Stephen mengatur agar Celeste dirawat di Pavilion Saint David, sebuah fasilitas kesehatan mental di Austin. Disinilah Celeste bertemu Tracy Thornton, 42 tahun, manajer toko buku yang mengalami gangguan saraf. Kedua wanita itu menjadi teman. Tracy yang secara terbuka lesbi tergila-gila dengan Celeste. Banyak orang yang dekat dengan mereka percaya bahwa persahabatan mereka telah berkembang menjadi sepasang kekasih. Sebuah fakta yang dikonfirmasikan benar oleh Tracy tetapi disangkal oleh Celeste. Pada tanggal 2 Oktober 1999, Stephen, 74 tahun, sedang tidur di tempat tidurnya. Sementara Celeste tertidur di kamar tidur terpisah di rumah mereka yang seluas 5.000 kaki persegi. Christina, 18 tahun, di rumah dan Jennifer keluar dengan pacarnya. Sekitar jam 3 pagi, Stephen terbangun karena rasa sakit yang paling mengerikan di perutnya. Saat dia menunduk, dia melihat perutnya terbuka lebar. Meskipun dia sakit, dia berhasil meraih telepon dan menghubungi 911. Celeste dan Christina dibangunkan oleh suara 911 yang datang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan bergegas untuk melihat. Awalnya para medis tidak tahu apa yang terjadi dengan Stephen. Dia benar-benar memegangi perutnya. Mereka berpikir mungkin Stephen menjalani operasi perut baru-baru ini yang robek. Mereka berjuang untuk membuatnya tetap hidup. Tetapi saat mereka mengangkat Stephen dari kamarnya, mereka melihat satu peluru senapan dan menyadari bahwa dia telah ditembak langsung di perut pada jarak dekat. Stephen dipindahkan ke rumah sakit Breckenridge di Austin dengan helikopter. Kata dokter, harapan hidupnya tipis. Celeste dan Christina bergegas ke rumah sakit dan segera bergabung dengan Jennifer dan kedua pacar kembar itu. Polisi menanyai mereka semua di rumah sakit. Salah satu pacar si kembar menyebutkan melihat teman Celeste yang aneh, Tracy. Terlepas dari ramalan dokter yang suram, Stephen selamat malam itu dan perlahan pulih. Polisi menyelidiki Tracy dan segera menemukan bahwa dia memiliki senapan. Tes yang dilakukan menunjukkan bahwa pistol itu cocok dengan peluru senapan yang ditemukan di tempat kejadian. Pada tanggal 4 November 1999, Tracy didakwa dengan penembakan tersebut. Dia mengaku pergi ke rumah Stephen malam itu, masuk melalui pintu yang tidak terkunci, dan kemudian menembak Stephen. Tracy jelas tergila-gila dengan Celeste dan para penyelidik yakin bahwa Tracy tidak bertindak sendirian pada malam penembakan itu. Reaksi Celeste tampak sangat aneh, bahkan mengeluh bahwa ini adalah waktu yang mengerikan karena mereka akan melakukan perjalanan ke Eropa keesokan harinya. Setelah berbicara singkat dengan polisi pada malam penembakan, Celeste menolak wawancara lebih lanjut.
dia menolak akses polisi untuk mewawancarai suaminya saat dia di rumah sakit. Menjadi jelas bagi polisi bahwa Celeste dan Tracy sedang menjalin hubungan. Setelah lebih dari 3 bulan dan 7 operasi, Stephen telah membuat kemajuan yang cukup untuk keluar dari rumah sakit. Sayangnya, pada bulan Januari 2000, beberapa hari setelah Stephen pulang ke rumah, dia meninggal karena pembekuan darah. Kasusnya sekarang menjadi investigasi pembunuhan. Tracy masih menyangkal Celeste terlibat. Pada bulan Juli 2000, 6 bulan setelah kematian suaminya, Celeste menikah lagi untuk kelima kalinya dengan seorang bartender bernama Cole Johnson. Tracy membaca tentang suami baru Celeste di koran lokal dan menyadari bahwa Celeste telah memanfaatkannya selama ini. Tracy kemudian memberitahu jaksa penuntut bahwa Celeste telah membujuknya untuk menembak Stephen. Tracy menyatakan Celeste meyakinkan dia bahwa Stephen telah melecehkannya secara emosional, di mana Celeste percaya satu-satunya pelariannya adalah bunuh diri. Celeste memberitahu Tracy bahwa mereka perlu menyingkirkan Stephen agar mereka bisa hidup bersama. Mengikuti informasi baru ini, Celeste ditangkap pada tanggal 28 Maret 2002 dan dituduh menghabisi suaminya di Oktober tahun itu. Diketahui juga bahwa Celeste telah meminta asisten pribadinya untuk menyewa penembak misterius untuk melenyapkan Tracy. Di persidangan, jaksa penuntut berkesimpulan bahwa Celeste hanya menikahi Stephen untuk uangnya dan ingin Stephen terbunuh ketika Stephen bosan dengan pengeluarannya dan mulai mengurus perceraian mereka. Putrinya bersaksi bahwa mereka mengetahui hubungan Celeste dengan Tracy dan telah mendengar ibu mereka mengancam Stephen. Akhirnya Tracy bersaksi melawan Celeste. Pembela Celeste membantah bahwa Celeste tidak ada hubungannya dengan penembakan itu dan Tracy bertindak sendiri karena Tracy terobsesi dengan Celeste. Pembela berkata bahwa putri Celeste telah berbohong di sidang karena mereka tahu mereka akan mendapatkan lebih sedikit uang warisan jika Celeste dibebaskan. Juri berunding selama 23 jam sebelum memutuskan Celeste bersalah atas tragedi pada Maret 2003. Celeste menerima hukuman seumur hidup untuk kasus ini. Celeste saat ini ditahan di unit Grand Christina Melton di Gatesville, Texas, dan akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat pada April 2042. Celeste masih mengklaim bahwa dia benar-benar tidak bersalah dan bahwa Tracy bertindak sendiri. Tracy menerima hukuman 10 tahun sebagai imbalan untuk bersaksi melawan Celeste dan dibebaskan bersyarat pada Agustus 2011.